Nah, cukup. Baik, jadi mungkin akan kita mulai aja sesi wawancaranya. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu, Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahid. Kami dari Universitas Lambung Mangkurat dan tujuan untuk melakukan wawancara ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester kami menyangkut soal tugas wawancara terhadap guru yang telah melewati uh, pembelajaran atau pendidikan untuk mendapatkan sertifikasi, kemudian guru yang pernah melakukan PPL. Jadi mungkin setelah ini akan kami tanyakan, ada 5 pertanyaan yang mungkin akan kami ajukan kepada Bapak. Jadi kami akan bertanya, setiap satu orang akan mempertanyakan satu pertanyaan. Jadi dimohon untuk Bapak uh, bisa menjawab sebisa Bapak. Baik. Baik, terima kasih Pak. Jadi kepada para anggota, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, Mungkin perkenal, Arya terlebih dahulu. perkenalkan nama saya Arya Ravendra. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana selama Bapak mengikuti PPG? Hmm. Bagaimana pengalaman Bapak selama mengikuti PPG? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih telah menunjuk saya jadi ya bahasanya objek narasumber untuk tugasnya. Jadi nama saya Hendro Pranata, saya guru di SMK Negeri 3 Kuala Kapuas. Eh, Terkait masalah pertanyaan bagaimana perasaan atau yang saya alami selama mengikuti PBG dalam jabatan kemarin, luar biasa. Jadi banyak pengalaman baru karena yang saya ikuti kemarin adalah saya daring full selama 4 bulan itu saya daring dari Oktober sampai Januari. Jadi hampir 4 bulan, PPL-nya pun daring, semua daring yang saya lakukan. Jadi kalau bahasanya susah, kategori sangat susah. Karena semua harus divisualkan dalam bentuk video. Kita ngajar pun, PPL pun kemarin itu adalah dengan zoom oleh LPTK-nya. Dan zoomnya itu pun harus ada 4 sisi kamera atau angle yang diambil. Kebetulan saya kemarin itu LPTK-nya Universitas Negeri Medan. Jadi kalau memang perasaannya sangat luar biasa, pengalamannya pun banyak. Alhamdulillah karena memang dilakukan dengan waktu yang singkat dan memang dosen-dosennya luar biasa juga. Jadi kalau berbicara masalah pengalaman, saya akuin banyak pengalaman yang bisa diambil dari sana, terutama masalah model dan metode pembelajaran. Karena memang guru diminta profesional untuk bisa ya paling enggak mengetahui, memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bagikan untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak karena telah menjawab pertanyaan dari teman saya. Jadi selanjutnya izinkan saya bertanya Pak. Ya, Pada mari. saat sebelumnya saya ingin mengonfirmasi, apakah Bapak termasuk guru penggerak Pak? Iya, guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kapuas. Oh ya. Eh, Kapan Bapak mengikuti program studi PPL itu Pak? 2022, 2022. Ya, 2000. Oktober. Nah, kalau nggak salah Oh ya. Oktober. Oktober ya. Ya karena Itu memang dalam guru penggerak itu kan lama, 9 bulan kami kemarin. Itu berakhirnya di Juni 2023. Itu pun molor kemarin. Ada diundur 2 bulan, jadi berakhirnya itu di Oktober hampir setahun. Dan saya pun berbarengan dengan PPG. Guru penggerak saya berbarengan dengan PPG saya.
Itu jalan dua arah, sama PPG kami pun itu molor hampir 1 tahun. Jadi saya awal dari 22 sampai 2023 juga di Oktober, Ya, hampir setahun juga. hampir setahun juga. Kemudian eh, saat saat menjadi guru penggerak ini, apakah ada persyaratan khusus Pak atau portofolio yang harus Ian siapkan atau Anda siapkan untuk naik jabatan fungsional atau pangkat guru? Kalau untuk kemarin sebenarnya nggak ada niat sama sekali ikut guru penggerak, cuma iseng Oh ya, doang, coba-coba bahasanya nyoba-coba nyari pengalaman baru. Kemudian karena ya, memang banyak hampir ratusan guru di Kabupaten Kapuas itu ngikut guru penggerak tapi gagal. Jadi saya coba-coba, mau oh nyoba ya, aja sebenarnya. Tahu-tahu tiba-tiba lolos. Memang rata-rata orang yang mau masuk guru penggerak itu pasti larinya mau jadi kepala sekolah kemudian pengawas. Kebanyakan ya. seperti itu kalau untuk guru penggerak. Kebetulan di saya kemarin murni bukan saya munafik atau segala macam, nggak ada saya niatnya untuk kepala sekolah ataupun pengawas kemarin. Cuman karena memang sudah dapat sekarang, ya otomatis karena memang sudah pegang sertifikatnya, yang nggak munafik lah saya. Otomatis masih saya mikir untuk ke kepala sekolah ataupun pengawas. Jadi kalau niat awal saya coba-coba kemarin. Tahapnya sebenarnya luar biasa. Ya saya coba, ternyata alhamdulillah saya cuma sekali ikut, sekali terima. Itu pun tahap awal ngisi esai itu hanya 5, tapi harus lebih daripada 1.500 karakter. Kemudian yang di esai itu dijawab dan harus bisa dipertanggungjawabkan pada saat wawancara. Mungkin itu sih, kalau memang target untuk saya harus naik pangkat, fungsional, jabatan segala macam, enggak. Mutlak saya kemarin enggak. Oh ya. Mutlak enggak, tapi setelah saya dapat sertifikatnya, saya enggak munafik. Ya, saya akan jadi mungkin di beberapa tahun ke depan ya saya pasti ada daftar untuk kepala sekolah segala macam. Pasti itu. Cuman dalam waktu dekat kayaknya masih belum. Karena kebetulan di posisi saya umur saya pun masih 35 tahun. Mungkin beberapa tahun dari sekarang ada lah mungkin niat saya ke sana larinya. Tapi kalau untuk sekarang masih belum. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Syawkoni, mungkin bisa diajukan. Terima kasih kepada Musa. Izin bertanya, Pak, Mari. bagaimana Bapak mendukung pengembangan profesional guru-guru di sekolah Bapak? Baik, makasih. Pertanyaannya bagus nih. Kebetulan saya dari 2022 kemarin ada namanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian saya ini pengurusnya kabupaten, saya sekretaris ada namanya PSLCC, PGRI Smart Learning and Character Center. Jadi tugasnya itu saya membawahi satu kabupaten Kapuas ini memberikan materi-materi ya bahasanya. Karena sekarang kan rata-rata kurikulum Merdeka menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi IT guru-guru memang harus dibutuhkan. Jadi kami 1 bulan sekali yang di PGRI tadi melakukan yang namanya bimbingan teknis lah atau sosialisasi untuk platform Merdeka Mengajar, bagaimana cara membuat RPP atau sekarang namanya modul ajar. Itu untuk guru di luar satuan pendidikan saya. Tapi kalau untuk ditanyakan ke sekolah yang memang pengimbasannya di satuan pendidikan saya di SMK Negeri 3 Kalapas, saya sebagai fasilitator untuk berbagi praktik baik. Sekarang setiap sekolah ada namanya kombel, komunitas belajar. Jadi kombel itu saya coba memfasilitasinya setiap bulan itu ada namanya melakukan praktik baik. Praktik baik itu dilakukan oleh guru. Karena kami gurunya lumayan banyak, ada 58 guru. Jadi dari 58 guru itu bergantian setiap bulannya kami adakan komunitas belajar untuk praktik baik. Praktik baik yang dimaksud ini adalah belum tentu benar. Artinya setiap guru tersebut melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang lain. Bukan berarti guru ini lebih baik daripada yang satu atau dengan yang lain, enggak. Yang pasti dia berbagi bagaimana metode pembelajaran yang baik, model pembelajaran yang baik, media pembelajaran yang baik, bagaimana mengatasi suasana kelas yang baik. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kami lakukan kadang-kadang tiap bulan. Itu kalau dalam satuan pendidikan, pengimbasan yang saya lakukan. Karena memang di Kabupaten Kapuas, guru penggerak itu hanya ada 3 angkatan, 1, 4, dan 7. Saya 7. Dan yang sekarang itu adalah yang angkatan 10, kalau nggak 10, 11 kalau nggak salah. Yang memang lagi berjalan proses pendidikannya. Jadi kami hanya 63 orang, dan 63 orang itu pun tidak semuanya bahasanya, mohon maaf saya bukan membedakan, tidak semuanya yang aktif di bidang itu. Jadi
setiap angkatan ada dipilih hanya beberapa orang untuk memfasilitasi guru-guru. Karena guru kami ini sangat banyak, hampir 3.000, dan rata-rata usianya adalah 50 tahun ke atas, hampir pensiun. Rata-rata lahirnya itu adalah 1968. Dan rata-rata juga sekarang sekolah diterapkan itu adalah kurikulum merdeka. Jadi mau nggak mau yang muda, yang memang pengurus PGRI, pengurus yang saya sampaikan tadi, PSLCC namanya, Smart Learning and Character Center, tadi memang harus setiap bulan melakukan pengimbasan untuk guru-gurunya. Kalau memang mau coba, mau lihat, mau gabung, kami ada hari Senin ini webinar, itu jam 18.30 sampai jam 8. Tiap bulan seperti itu, Kak. Dari Januari kemarin, Februari, karena sekarang harus melakukan seperti itu. Guru pun diminta kinerjanya dinilai dari, mungkin sambil belajar nanti ada namanya PMM, platform Merdeka Mengajar, yang memang harus diakses oleh guru-guru dan peserta didiknya. Jadi sekarang sebenarnya dunia pendidikan itu lebih mudah, dimudahkan dengan digitalisasi. Cuman digitalisasi ini tidak bisa juga diterima semuanya, karena memang guru-guru cenderung yang memang usianya di atas 40, 45, bahkan ada yang 50, itu agak susah menerima era globalisasi seperti itu. Jadi otomatis kami memberikan praktik baik dan pengimbasan untuk rekan-rekan guru terutama yang memang sudah berumur lah. Jadi mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya untuk Saudara Edi Gunawan, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Baik, Pak, saya mau tanya, bagaimana Ya, Bapak, baik. apakah ada aplikasi buat pembelajaran gitu, atau aplikasi rapot yang direkomendasikan sebagai guru penggerak, Gimana? aplikasi pembelajaran, nah, atau Kalau, aplikasi rapot. oh ya, sekarang gini, dalam dalam dunia pendidikan itu di bawahnya kan paling atas di Indonesia ini Menteri Pendidikan itu Nadiem Makarim. Jadi Nadiem Makarim ini di bawah Kemendikbud Ristek. Jadi Kemendikbud Ristek ini saya jelaskan yang awal dulu ya, dari 2021 sebenarnya, tapi mulai viral itu dari 2022 dan wajib sudah di 2023. Jadi ada namanya aplikasi e-rapot yang memang sinkron dengan server pusat Dapodik. Kemudian untuk pembelajaran ada namanya platform Merdeka Mengajar. Jadi platform Merdeka Mengajar itu seperti aplikasi yang didesain seperti web, seperti Instagram, Facebook, sosmed segala macam lah, sama seperti itu. Dan di dalam sana ada berbagai macam, ada topik pelatihan buat guru, ada untuk siswa, ada materi ajar untuk guru, ada materi ajar untuk siswa, semua lengkap di sana. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah, semua mudah diupload dan didownload oleh semua peserta didik. Jadi kalau aplikasi-aplikasi seperti itu, kalau saya khususnya tidak ada membuat secara pribadi, saya mengikuti yang memang pemberian dari Kementerian Pendidikan untuk bisa diakses dan mempermudah. Nah, terkait masalah produk hasil, itu ada namanya dalam platform Merdeka Mengajar itu penyelesaian pelatihan mandiri. Jadi mungkin hanya di situ saja disuruh membuat aksi nyata. Rata-rata guru sekarang disuruh membuat aksi nyata. Aksinya itu sederhana, misalkan melakukan disiplin positif, memberikan contoh disiplin yang baik untuk peserta didik. Mungkin seperti itu aja, dituangkan dalam bentuk, ada sekarang mungkin ada mahasiswa ada mengenal namanya, ada aplikasi berbayar, itu Canva, mungkin bisa dibikin lewat Canva tersebut, dan bisa PDF, bisa JPEG, bisa PNG, jadinya kemudian diupload ke yang saya sampaikan tadi, platform Merdeka Mengajar tadi, untuk mengetahui seberapa aktif sih guru-guru dalam penggunaan media pembelajaran interaktif tadi. Jadi mungkin seperti itu aja. Kalau untuk rapot yang digital, kemudian aplikasi-aplikasi pembelajaran, kami mendapatkan memang akses langsung dari pusat untuk bisa mempermudah. Karena di sana tidak tidak susah. Kalau SD, SMP, SMA saya yakin itu sangat lengkap. Semua ada dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 ataupun kelas 1, kelas 2, tematik, pokoknya lengkap. Semua ada, tergantung dari cara guru tersebut bagaimana mengaksesnya. Kalau terkait masalah pengembangan aplikasi, sampai sekarang saya masih belum, tapi untuk pembuatan aksi nyata ataupun produk seperti modul mungkin sudah. Tapi kalau dulu itu di zaman 2010,
misalkan ada guru yang membuat aplikasi dari Excel, bikin rapot segala macam, itu mungkin dulu, sekarang kami tidak diperbolehkan. Kalau dulu saya pernah, itu di tahun 2013, ya, memvariasikan bahasanya rapot dalam bentuk aplikasi tapi berbahan ya anggaplah Microsoft Excel lah. Jadi supaya mempermudah guru-guru yang lain. Tapi sekarang itu bukan tidak diperbolehkan sih, tapi sekarang lebih susah melakukan hal seperti itu karena dibuat digitalisasi sekarang online semua. Karena larinya kan ke SNPTN, UTBK atau segala macam karena memang digital semua, online semua, jadi tidak tidak bisa eh, secara offline yang aplikasi-aplikasi offline seperti itu. Mungkin itu saja. Semoga bisa dipahami ya. Ya, siapa apa Pak? Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Saudara Fatakin atau Arya. Ada pertanyaan tambahan kah? Aku juga ingin bertanya. Baik. Nah, permisi Pak, saya ingin bertanya. Jadi saya penasaran nih, bagaimana Bapak mendukung perkembangan profesional guru-guru di sekolah Bapak? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sekarang saya itu ajak mereka aktif di Kombel. Kombel itu adalah komunitas belajar. Sekarang saya pengurus kabupatennya dan Dinas Pendidikan pun mempercayakan ke saya supaya mengaktifkan Kombel tersebut. Jadi sebenarnya guru-guru di sana yang ya bahasanya agak susah untuk melakukan presentasi atau seminar atau namanya webinar segala macam sekarang mulai terbuka. Ya, walaupun tidak sesempurna yang dilakukan oleh profesional-profesional lainnya, tapi paling tidak kami melakukan siklusnya di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Walaupun sebenarnya pesertanya kadang-kadang paling di dalam sekolah paling hanya 5 atau 10 orang, tapi yang pasti mereka berani mengutarakan apa yang sudah mereka lakukan. Contohnya adalah pemanfaatan media pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Karena belum tentu kita tahu masalah kita kalau tidak dikritik oleh orang lain. Jadi dengan komunitas belajar tadi, mulainya pun komunitas belajar tadi saya bangun itu baru di Januari 2023. Karena memang Januari 2024 kemarin. Karena memang banyak keterkendalaan. Saya jujur, saya pun mengakui dari 2022 dan sampai 2023 bahasanya saya sering juga ninggalin kelas ataupun ninggalin siswa. Jadi saya banyak ngasih tugas-tugas lewat aplikasi seperti mungkin adik-adik pernah dengar ada namanya Quizzes, kemudian Google Form segala macam. Kemudian saya ngasih materi paling lewat Google Site, Blogspot segala macam. Mereka cuma ngakses seperti itu. Kemudian saya masuk pun menjelaskan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah mereka paham. Jadi ada hal-hal yang memang juga menjadi keterkendalaan. Jadi saya bisa mulai mengembangkan kawan-kawan rekan sejawat, khususnya itu adalah di 2024 per Januari kemarin. Jadi dari sana yang alhamdulillah semua aktif lah. Aktif pun diakibatkan sekarang ada namanya SKP, sasaran kerja pegawai, itu berbasis online. Jadi setiap guru disuruh untuk mengikuti kompetensi guru, dapat sertifikat, harus punya sertifikat. Baik itu webinar, ataupun luring, ataupun BIMTEK. Apapun itu yang penting ada sertifikatnya untuk diajukan ke kinerjanya. Itu mempengaruhi kenaikan pangkat, penilaian angka kredit segala macam. Jadi hal-hal demikian yang mewujudkan sehingga lebih mudah di 2024 kemarin rekan-rekan sekalian untuk melakukan ya berbagi praktik baik, belajar percaya diri lah, membagikan media pembelajarannya ke teman-teman sekalian. Jadi memang agak susah awal-awal kalau di 2021 ke bawah itu susah untuk mengajak, tapi pas di 2024 kemarin alhamdulillah bisa karena memang butuh proses juga, tidak siklus itu tidak mudah, tidak gampang. Memang perlu waktu yang lumayan lama untuk memberikan dampak positif supaya mereka memberanikan diri lah. Bukan berarti mereka takut, padahal mereka guru rata-rata yang lebih senior daripada saya, cuman kalau untuk menseminarkan atau meyakinkan bahwa apa yang mereka gunakan itu benar, itu agak susah. Jadi perlu waktu panjang supaya teman-teman itu mau untuk berbagi. Dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, di 2024 per Januari kemarin SMK Negeri 3 itu lumayan banyak dan mau lah. 1 bulan itu paling enggak 1 atau enggak 2 orang, kemudian pesertanya 10 atau 15. Tapi terakhir kemarin itu sangat banyak, hampir 20-an pesertanya.
Kalau memang ada waktu kami mengadakan luring, kalau tidak ada dilakukan itu dengan eh, BIMTEK lah, langsung di sekolah pada saat rapat. Mungkin itu. Bukan. Baik, terima kasih Pak atas semua jawaban yang telah Bapak berikan. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak. Hmm. Kami Ngomong-ngomongin cukup dari mana tadi ya? Universitas Lambung Mangkurat, Pak. Jurusan Jurusan Pendidikan Komputer. pendidikan komputer FKIP, berarti FKIP ya. Oke, Pak. Semester berapa ini? Sebelumnya kami semester 2, Pak. Semester 2. Mata kuliah apa ya? Profesi pendidikan. Oh iya iya iya. Oleh karena itu tugasnya itu mewawancarai soal profesi guru gitu, Pak. Hmm. Baik baik. Semoga bisa membantu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi mungkin ini saja yang kami tanyakan kepada Bapak, dan sesi wawancara ini izinkan saya menutupnya. Sebelumnya, izinkan kami pamit kepada para anggota. Sebelumnya, memperkenalkan diri dan pamit lah satu-satu. Belum ada perkenalan tadi. Ya, perkenalkan dari saya dulu ya. Nama saya Fatmo Takin. Eh, izin pamit Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sangat bantu banget tadi pertanyaan dari itu ya. Penelitian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya juga terima kasih banyak Pak karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, Pak. Mungkin cukup di sini saja. Baik kalau gitu Bapak izin out dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, terima Baik, kasih, terima Pak. kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Lift. Oke. Oke, jadi izin mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya atas nama Muhammad Syahid. Kemudian ada Fat Mutakin. Saya halo, Fat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmo Takin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Assalamualaikum. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Assalamualaikum Arya. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ravendra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafoni. Oke, baik. Sebelumnya kepada Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan kemudian Suaranya, Suaranya suara oh ya, Pak. Udah bagus ya? bagus. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada Bapak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu, kemudian kota asal, kemudian asal sekolah atau tempat mengajar sekarang, kemudian tahun pelatihan program profesi guru pada tahun berapa? Silakan udah, Bapak. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Nama itu Muhammad Fauzi Darwis. Kelahiran tahun 1986. Tepatnya di bulan Juni tanggal 9. Sekarang mengajar di Mandua Hulu Sungai Tengah sebagai guru fikih dan usul fikih. Mengenai PPG
pendidikan profesi guru itu pada tahun 2022. Tahun 2022. Dimulai bulan ini, kalau ada salah atau bulan Juni, berakhir di bulan Desember 2022. Itu saja singkat perkenalan saya. Silahkan ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pendra. Terima kasih Pak untuk telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Ya. Bagaimana proses Bapak untuk mendapatkan sertifikasi guru? Sertifikasi guru itu kalau kada salah sudah menjalani proses mengajar itu kalau nggak salah 10 minimal 5 tahun rasanya 5 tahun. Kalau nggak ada salah 5 tahun. Dan sudah terdaftar di akun Simpatika. Kalau Kemenak itu Simpatika. Kalau Diknas itu Dapodik. Kalau Diknas itu Dapodik. Kalau Kemenak itu Simpatika. Sudah terdaftar di Simpatika minimal 5 tahun. Apa bisa didengar suaranya? Nggak bisa tadi, Pak. Bisa Pak? Oke. Jadi minimal 5 tahun kalau ada salah lah. 5 tahun dan sudah terdaftar di Simpatika. Kalau untuk Kemenak. Belum. Saya mengajar itu di MAN 2 Hulu Sungai Tengah di bawah naungan Kemenak, bukan Diknas. Cukup Pak. Jawabannya cukup. Saya Rafael. Ya, cukup. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya. Selanjutnya mungkin saya yang akan bertanya. Jadi manfaat dari mendapatkan sertifikasi guru itu untuk apa Pak? Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya banyak. Terutama sertifikasi itu kan untuk melinearkan jurusan kita. Misalnya kan saya di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah. Fakultas Syariah itu jurusannya jurusan hukum keluarga. Jadi saya mengambil itu dengan adanya sertifikasi, saya bisa mengajar fikih dan usul fikih. Itu linear dengan jurusan. Sebelum sertifikasi itu saya mengajar ada seni budaya, prakarya, SKI. Kalau sudah linear dengan sertifikasi, jadi mata pelajaran yang disertifikasikan aja yang diajar. Walaupun yang lain, mata pelajaran yang lain bisa, tapi secara khusus ke jurusan itu. Kemarin sertifikasinya mengambil fikih, guru fikih. Jadinya khusus fikih dan usul fikih. Berarti dan salah satu manfaatnya itu untuk melinearkan jurusan. Kemudian apa lagi Pak? Kalau sudah linear, kita sudah bisa mengajar itu 24 jam pelajaran, 24 jam atau JP, 24 jam pelajaran. Jadi kalau kurang 24 jam itu pada satker malah. Kalau yang tempat mengajar sekolah asal, kalau kurang itu bisa dicari di lain. Kalau kurang daripada 24 jam itu. Jadi kalau sudah sertifikasi itu sudah pasti itu 24 jam ngajarnya. Harus.
Kalaunya yang lain bisa juga untuk menambah penghasilan. Dengan adanya sertifikasi itu membantu meningkatkan taraf hidup guru. Dari segi penghasilan bertambahlah daripada guru-guru honor yang lain atau guru-guru PNS yang lain. Itu yang secara gampangnya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya ingin bertanya, Pak, Ya, yaitu berapa lama yang Bapak perlukan nih untuk naik jabatan fungsional dan pangkat guru setelah mendapatkan sertifikasi? Menurut sepengetahuan Bapak mungkin. kalau ini kan kemarin saya ikut apa itu? P3K. Nah, mungkin di P3K itu tidak ada yang namanya naik pangkat lah. Itu berlaku hanya kalau tidak ada salah untuk PNS saja. Untuk PNS, ASN itu kan ada dua, ada PNS dan P3K. Nah, saya termasuk di P3K, bukan PNS. Jadi untuk masalah naik pangkat itu kayaknya tidak ada untuk P3K. Untuk PNS ada. Jadi kalau untuk P3K itu saya kurang tahu. Baik, terima kasih Pak kepada jawaban. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Saya Di Gunawan mau bertanya. Iya, silakan. Ini dari sepengetahuan Bapak, apakah ada gitu persyaratan khusus atau portofolio yang harus disiapkan untuk naik jabatan fungsional atau pangkat guru? Oh, itu ada Kayaknya- biasanya dari pengumpulan SK, kinerja guru, penilaian kepala madrasah terhadap guru. Mungkin ada beberapa seminar yang harus diikuti. Penilaian kepala madrasah kepada guru yang dibuktikan dari apa itu? SKP namanya. SKP. Biasanya ada setiap bulan itu ada laporan kinerja guru yang ditandatangani kepala sekolah. Itu dari situ bisa juga menjadi bahan penilaian kepala madrasah untuk kenaikan pangkat. Kalau bisa dimengerti. Bisa, Pak. Kalau ada mengerti silakan tanyakan kembali. Bisa, Pak. Dengar nih, Pak. Dari yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Izin tanya, Pak. Iya, silakan Sawani. Bagaimana cara Bapak mendaftar dan lulus hingga mendapatkan sertifikasi tersebut? Biasanya itu ada pengumuman dari admin Simpatika Kabupaten memberitahukan bahwa pelaksanaan PPG tahun ini dibuka. Setelah melakukan pendaftaran melalui akun Simpatika, kita akan melaksanakan yang namanya tes tertulis. Biasanya itu tes tertulis yang berbasis komputer. Setelah itu, setelah nyatakan lulus, baru bisa mengikuti proses PPG tersebut. Nah, kalau ada kota PPG jurusan kita itu baru ada pemanggilan. Kalau tidak ada kota, menunggu sampai beberapa tahun, 1, 2, sampai 3 tahun atau lebih menunggu kota kita ada. Kota jurusan untuk kita, misalnya kan saya mengajar fikih. Jadi kalau guru fikih ada kotanya enggak? Kalau enggak ada, tahun ini, tahun berikutnya, atau bisa tahun berikutnya lagi. Jadi harus ada kota dulu, kota pemanggil untuk mata pelajaran kita.
Setelah itu kalau ada pemanggilan, kemarin itu saya PPG-nya selama 6 bulan. Kalau ada salah, itu tergantung LPTK-nya. LPTK-nya tergantung. Kemarin saya PPG-nya di IAIN Pontianak. Itu masa COVID. Alhamdulillah itu full daring. Dari awal sampai akhir. Full daring. Dari awal sampai akhir. Dari mengerjakan tugas. Setiap hari itu ada 2 modul yang dikerjakan. Ada 2 modul yang dikerjakan, baik tugas ataupun tesnya langsung di situ. Lewat aplikasi biasanya. Kalau kemarin tuh saya daring itu lewat aplikasi. Ada aplikasinya yang dibikinkan oleh pihak Kemenag. Silakan. Ada lagi? Oke. Sudah bisa dipahami lah. Baik, terima kasih. Kalau yang kemarin itu saya full tentang masalah fikih. Kalau yang kemarin itu aplikasi rapot kah gitu deh? Ya. Aplikasi rapot. Tidak ada itu dibahas di situ, di aplikasi rapot itu nggak ada dibahas. Aplikasi rapot nggak ada dibahas. Kalau aplikasi pembelajaran itu biasanya itu dari kan kayak saya full daring kemarin itu untuk masalah PPL-nya itu membuat video dari PPL 1, PPL 2, PPL 3 itu membuat video pembelajaran yang saya ajarkan tentang fikih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Kemudian apakah ada yang menjadi fokus utama dalam perkuliahan PPK yang Pak? Itu tergantung gurunya. Guru apa yang pelajaran apa yang kita ampu. Kalau fikih ya masalah fikih yang dibahas. Masalah fikih, kalau masalah PKN yang dibahas. Tujuannya kepada jurusan kita masing-masing. Jadi fokus pada jurusan masing-masing. Biasanya kalau ditekankan itu masalah etika profesi kah? Kalau yang ada salah itu ada etika profesi. Bagaimana cara kita bersikap terhadap siswa, bagaimana terhadap kawan pendidik, tenaga pendidik. Di situ ditekankan tentang etika profesi. Lebih banyak lagi pada jurusan malah jurusan yang diampu tadi lebih fokus ke situ. Kalau etika profesi tadi sebagai gambaran umum aja tentang pembelajaran atau sikap yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, mungkin kita cukupkan untuk kali ini. Terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Ya. Izinkan saya untuk menutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan lewat WA. Mungkin lebih daripada di sini. Nggih, Iya. Pak. Ya, Iya, Pak. terima kasih. Oh, aku itu masak, Pak. Oke, dipersilahkan. Jadi saya dulu memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya Muhammad Syahid dengan NIM 23101312100008. Saya berasal dari Kuala Kapuas dan sedang menempuh pendidikan di pendidikan komputer di Universitas Tanjung Mangkurat, Banjarmasin. Ya, perkenalkan, nama saya Fat Mutakin, NIM 2310131304. Saya berasal dari Banjarmasin, lagi menempuh pelajaran di FKIP, Pendidikan Komputer. Perkenalkan, nama saya Ariana Pendra dengan NIM 2310131313100012. Saya berasal di Bati-Bati dan sekarang lagi menempuh di Prodi Pendidikan Komputer. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan dengan NIM 2113131313100015, berasal dari Banjarmasin. Saya sekarang menempuh pendidikan komputer. Perkenalkan nama saya Muhammad Syawani, dengan NIM 231013131007, berasal dari Kota Baru dan sekarang lagi menempuh di Prodi Pendidikan Komputer. Baik, terima kasih kepada anggota lainnya karena telah memperkenalkan dirinya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke sesi wawancara atau sesi mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Saudara Arya Raffaendra. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Jadi saya mau bertanya, Kak, bagaimana pengalaman Kakak selama mengikuti PPG? Terima kasih. Ya, untuk pengalaman mengikuti PPG ini lumayan menarik, soalnya banyak ilmu baru yang didapat. Kalaunya di S1 tuh lebih sedikit untuk materi tentang peserta didik atau asesmen. Nah, kalaunya di PPG nih eh, untuk peserta didiknya tuh lebih di apa ya? Lebih banyak gitu materinya sama dengan asesmennya juga. Jadi eh, lebih gimana ya? Lebih lebih inti daripada yang di S1. Jadi kita tuh belajarnya lebih banyak. Sama di PPG ini mengutamakan pengalaman di lapangan. Jadi kita tuh terbagi jadi dua sesi. Yang pertama kayak setiap 1 bulan tuh kan kita ganti-ganti selang-seling. Jadi yang pertama tuh minggu pertama kita PPL misalnya. Kemudian minggu kedua itu kita kuliah. Jadi selang-seling gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak nggak cuman kuliah aja, tapi juga dibarengi dengan PPL. Jadi nanti hasil dari kita PPL ini masuk di materi. Nah, dibahas itu nanti di perkuliahan dibahas tentang pengalaman kita sama PPL. Nah, terus berlanjut gitu. Jadi selama perkuliahan tuh kita membahas secara langsung karena kita pengalamannya di PPL berganti-ganti gitu selang-seling. Nah, itu ada lagi? Baik, mungkin dari saya yang ingin bertanya. Jadi, apa yang menjadi fokus utama dalam perkuliahan PPG Anda? Fokus utamanya itu kita belajar untuk menjadi guru yang lebih baik, yang sesuai dengan kurikulum yang terbaru ini, kurikulum Merdeka. Jadi di situ kita belajar untuk eh, menyesuaikan dengan eh, gaya belajarnya peserta didik. Jadi kita tuh di PPG ini kebanyakan untuk pengalaman menjadi guru yang profesional. Jadi kita belajar secara materi dan juga secara pengalaman
secara langsung di lapangan gitu. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Saya saya mau tanya, gimana sih proses pendaftarannya atau dan juga seleksi untuk mengikuti PPG gitu? Untuk seleksi itu ada di akun Instagramnya, kalian bisa diikutin. Saya coba share screen dulu bagian. Siap, Kak. Hmm. Apa? Ada kelihatan nggak? Ada. Kelihatan, Kak. Nah, di sini ini ada di IG-nya tuh tahap-tahap seleksi. Bisa dibuka di PPG Kemendikbud. Nah, sebenarnya kami ini disarankan juga untuk mempromosikan ke akun-akun kami itu tentang PPG Prajabatan. Jadi kami tuh bagian dari menginfluence anak-anak S1 pendidikan itu buat tertarik jadi guru profesional yang masuk PPG. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang penting itu. Yang pertama, di sini kita melengkapi data diri. Nah, melengkapi data diri itu kita masuk di akun SIM PKB. Nah, di situ nanti kita bikin akun dulu. Nah, setelah bikin akun, kita melengkapi data diri. Kemudian memilih bidang studi. Nanti di situ, habis itu memilih preferensi lokasi pengabdian, memilih lokasi seleksi, dan melakukan pembayaran pendaftaran. Nah, kalau di situ jangan lupa unggah bukti pembayaran. Nah, di dalam SIMPKB itu, tadi di pertama itu melengkapi data diri. Nah, di melengkapi data diri itu ada lagi di bagian di bawahnya sebenarnya kalaunya di sini. Itu ada bagian esai sama esai. Nah, di esai itu ada, tunggu ya, coba. Hmm. Nah, ini akun SIMPKB-nya. Nah, bagian sini itu ada, nah di bagian sini misalnya. Nggak ada, nanti dah. Nah, intinya di situ bagian esai. Nah, di situ nanti ada pengisian, kita harus ngisi. Ada sekitar berapa nih? Satu, dua, tiga. Ada 7 pertanyaan dari A sampai G. Di situ mengenai tentang apa motivasi Anda menjadi guru, apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Jadi diisi nanti di sini eh, apa motivasi kalian. Kemudian yang kedua itu yang B, ceritakan pengalaman ketika Anda perlu mempelajari hal-hal baru, meningkatkan performa, hal-hal baru apa yang Anda pelajari. Kemudian yang C, terkadang kita diminta untuk melakukan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan nilai etika, pedoman kerja, atau aturan yang berlaku.
Nah, kemudian yang D itu ada ceritakan secara spesifik situasi pengalaman Anda saat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki beragam perbedaan seperti budaya, cara pandang, latar belakang, pendidikan, cara berpikir, dan lain-lain. Kemudian yang E, ceritakan salah satu pengalaman Anda saat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dari orang lain, contohnya anak didik, rekan sejawat, anggota komunitas, atau organisasi. Ceritakan salah satu keputusan penting dalam suatu kegiatan, baik di pekerjaan atau organisasi, saat kuliah atau sebagainya. Kemudian yang G itu ceritakan secara spesifik Anda dihadapkan dengan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Jadi intinya di esai ini, yang di SIMPKB itu, kalian tuh menceritakan tentang pengalaman kalian selama baik kuliah atau berorganisasi, ketika mengajar, pokoknya tentang pengalaman-pengalaman kalian, sama tentang pandangan kalian tentang eh, perbedaan budaya, karakter, gitu, latar belakang. Nah, di biodata di SIMPKB tuh ada juga di situ bagian di share. Di sini ada bagian pokoknya data pribadi nih, semuanya pengalaman, ada pengalaman berorganisasi, pengalaman pelatihan, itu nanti diisi sama pengalaman sukarelawan, pengalaman mengikuti latihan atau melatih seseorang, hobi, nomor kontak darurat, sama dokumen penting kayak ijazah. Nah, bagian pentingnya itu nanti ada di esai tadi. Nah, di esai itu nanti itu masuknya di tahapan berikutnya setelah kita melakukan tes substantif. Nah, pertama tuh kita nanti eh, kita bakalan ini apa namanya, di awal tuh kan kita daftar dulu, kemudian isi esai. Nah, habis isi esai itu kita baik melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran itu nanti ada tes kayak seleksi gitu, seleksi awal apa biasanya yang di awal seleksi berkas. Nah, setelah seleksi berkas itu nanti kita masuk lagi tes substantif. Kita pilih tempat untuk tes, misalnya mau di daerah mana sesuai tempat daerah lokasi kita tinggal. Nah, setelah kita lulus tes, biasanya beberapa bulan setelah itu, nanti baru kita dihubungi, kita cek dulu di SIMPKB tadi, kalau kita lulus, di situ nanti kita bisa mengikuti wawancara lewat Zoom. Biasanya di situ ada waktunya kapan kita akan Zoom di SIMPKB itu, jadwal Zoom kita secara detail, menit sama detik dan harinya. Jadi kita harus standby karena di situ juga banyak yang nggak lolos biasanya. Karena eh, kita harus stabil sama sinyal, juga harus ketepatan waktu. Nah, untuk wawancara yang di Zoom-nya itu nanti kita tinggal hafalin esai yang sudah kita buat tadi. Nah, di esai yang kita buat tadi itu, nanti yang wawancara kita itu adalah dosen dari universitas lain, kayak di Acak. Misalnya dosen di Universitas Lambung Mangkurat nih, nanti bukannya wawancarain mahasiswanya, tapi mahasiswa yang lain. Nah, mahasiswa UNLAM ini, Universitas Lambung Mangkurat ini, nanti juga diwawancarai sama dosen di universitas lain gitu, kayak selang-seling. Nah, jadi ada baiknya sebelum mengisi esai atau setelah mengisi esai itu kita eh,
diketik dulu lah di Word gitu, baru diisi di sana. Karena kalau ini kita sudah ngisi, itu nggak bisa lagi dilihat. Jadi kita nggak ada contekan ibaratkan, karena yang kita tulis nanti kata dosennya kok beda sama yang kamu isi gitu. Karena kan udah hilang di SIMPKB itu udah masuk datanya. Jadi kita nggak bisa lihat lagi apa yang kita tulis sebelumnya. Jadi alangkah baiknya itu kita isi dulu di Word gitu. Nah, kemudian kalaunya sudah diwawancara, itu nanti ada pengumuman lagi. Nah, di situ nanti milih di mana lokasi yang mau kita jadikan tempat kuliah PPG. Nah, kalaunya apa namanya memenuhi kuota, bisa kita langsung memilih di sana dan diterima di sana. Seperti itu. Yang Oh, ada lagi? oh gitu. Makasih, Kak. Kalau saya Kak, jadi untuk sekolah yang kakak ikuti nih PPG-nya, itu ada gak kayak memberikan dukungan finansial atau bantuan lainnya, bantuan dari sekolah? Kalau sekolah, sekolah apa nih? Sekolah eh mitra PPG atau sekolah asal? Bukan sekolah yang kakak ikuti buat PPG ini. Sekolah mitra atau Heeh. kalau sekolah mitra itu kan nggak ada sih, cuman kayak sama kayak PPL di S1. Kita ngajar, terus ada dosen pamong sama guru pamong. Secara sistem tuh sama, kurang lebih sama. Kalaunya eh, apa tadi katanya? Memberi apa? Dukungan finansial Bantuan dan bantuan lain. finansial Kalau atau dukungan. kalau bantuan finansial nggak ada. Kalau bantuan finansial tuh kan masuknya di UKT-nya kita PPG itu 2 semester itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah cukup, Pak? Cukup, cukup, cukup. Oke. Selanjutnya kepada Muhammad Syakoni, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya Kak, apakah ada aplikasi pembelajaran atau aplikasi rapot yang Kakak pelajari dalam PPG? Jika ada, apa saja aplikasi pembelajaran atau aplikasi rapot yang Kakak pelajari? Terima kasih. Aplikasi ya. Aplikasi dari PPG ini ada 2 itu. eh, Secara umumnya itu Canva kan dari PPG ini. Jadi Canva-nya itu berupa LMS pembelajaran. Karena nggak bisa ini ya dibalik aja. Tunggu. Jadi di LMS-nya ini itu isinya ada materi. Di sini materi sama tugas. Jadi satu gitu. Jadi kami tuh belajarnya nggak cuman di kelas. Jadi ada belajar lagi di rumah. Eh, Nah, di sini ada beberapa topik, biasanya 1 sampai 5 atau sampai 7 ya topik. Jadi masing-masing tuh topik itu ada lagi berlapis pokoknya. Jadi di sini ada merdeka. Awalannya itu mulai dari topik 1 itu biasanya mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep. Jadi yang pertama ini kita tentang pemahaman awal dulu. Baru eksplorasi konsep ini tentang materi pembelajarannya. Kemudian di sini ruang kolaborasi, ini kita berkolaborasi dengan teman-teman biasanya di sini. Kemudian demonstrasi. Nah, di sini kita mempresentasikan. Biasanya ini di saat perkuliahan, di hari perkuliahan baru dibahas. Nah, yang dibahas di perkuliahan itu biasanya eksplorasi konsep sama demonstrasi.
Nah, yang jarang sekali ini itu mulai dari diri biasanya. Itu karena kita biasanya sudah ngerjakan sendiri di kos. Nah, yang bisa dibahas juga biasanya di elaborasi. Nah, di sini di elaborasi ini ada materi lagi biasanya. Kemudian ada di koneksi antar materi, bisa juga biasanya, tapi lebih jarang sama aksi nyata. Aksi nyata ini juga biasanya dibahas di perkuliahan seperti itu. Nanti setelah kita, biasanya satu topik ini 1 minggu. Jadi 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Jadi kita menyelesaikan topik itu 1 topik 1 minggu. Kalau bisa lebih baik biasanya bisa diselesaikan dalam 2 topik kalau yang mau biasanya. Nanti ada UTS sama UAS-nya. Nah, jadi di dalam setiap di sini kan ada nih mata kuliahnya perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada juga bagian pendahuluan tuh, kemudian ada buku ajarnya sama bahan untuk presentasi. Jadi di sini ada juga kita materinya. Jadi nggak cuma tugas di dalamnya, ada materinya lagi. Di dalam materi ini biasanya ada eh, link YouTube-nya juga. Jadi kita belajar tuh lebih banyak materinya. Kurang lebih sama, cuman yang ini nih kayak versi PDF-nya gitu. Sama yang di LMS-nya tadi. Cuman ini versi yang online-nya kan, yang ini versi bisa offline-nya. Nah, di sini untuk materi yang kita pelajari itu ada di PPG, kira-kira ada berapa ya lupa. 1, 2, 3. Di sini ada filosofi pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kemudian perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini ada perspektif sosiokultural dan pendidikan Indonesia, kemudian PPKS. Nah, kalau untuk PPKS ini atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu kita pelajari sendiri secara otodidak. Di sini jadi kayak sistemnya tuh kayak Google apa tuh yang bisa keluar langsung nilainya. Nah, yang itu. Jadi kita belajar mandiri tanpa dibantu dosen, tanpa bimbingan dosen. Jadi nanti keluar nilainya. Terus di akhir kita ngeprint kayak semacam apa gitu. Nanti dapat sertifikat. Nah, di sini kemudian ada praktik pengalaman lapangan. Jadi habis PPL tuh kita nggak cuman PPL, tapi juga melaksanakan administrasi apa aja kegiatan selama PPL. Nah, di sini ini kegiatan PPL 1 di semester 1, kemudian ada praktik pengalaman lapangan semester 2, PPL 2. Di sini ada prinsip pengajaran dan asesmen 1, ini asesmen 1 di semester 1. Kemudian ada prinsip pengajaran asesmen 2, ini semester 2. Proyek kepemimpinan, ini proyek. Kemudian ada seminar pendidikan profesi guru. Udah itu. Kemudian satu lagi aplikasi yang biasa kita pakai itu aplikasi yang bisa kita pakai itu dari PPG yang dikasih salah satunya Canva juga. Nah, di Canva itu kita eh, biasanya mau buat ngedit tugas, biasanya yang bagian aksi nyata sama koneksi antar materi, atau juga kita ngerjakan yang di
ruang kolaborasi untuk presentasi biasanya. Bikin infografis gitu. Habis itu main mapping. Udah seperti itu aja dua aplikasinya. Ada lagi Baik, pertanyaannya? baik, terima kasih kepada kakak karena sudah menjawab pertanyaan dari kami. Mungkin sepertinya cukup itu saja pertanyaan yang kami lontarkan. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin kembali bertanya? Cukup. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Baik, terima kasih kepada kakak karena telah memberikan informasi seputar sekolah kakak di PPG. Iya. Terima kasih kembali. Jadi izinkan saya untuk menutup sesi wawancara ini dengan mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.